Halo Pak, hadir saya di video kali ini untuk mempresentasikan materi tentang sifat koligatif larutan yang di dalamnya termasuk larutan osmosis atau P. Namun, sebelum saya masuk ke dalam video presentasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Gwenda Tambilangi sebagai ketua kelompok dari kelompok 4, dan di sebelah kiri saya nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Keisha Nerokopo, yang kedua Vanessa Koda, yang ketiga Virgil Dominic Losari, yang keempat Jovan Mamole, dan yang kelima Marco Berlian Romoni. Sekian perkenalan singkat dari kelompok saya. Sekarang kita akan masuk ke dalam video presentasi. Selamat menonton, Pak. Halo, Pak. Sekarang kita akan masuk ke dalam video presentasinya. Yang pertama, sifat koligatif larutan. Dalam sifat koligatif larutan, di dalamnya itu termasuk tekanan osmosis atau P. Secara umum, osmosis dinyatakan sebagai peristiwa mengalirnya pelarut dari larutan yang lebih pekat melalui suatu larutan membran semi-permeable. Sedangkan membran semi-permeable adalah membran yang dapat dilalui oleh molekul pelarut tetapi tidak dapat dilalui oleh partikel zat terlarut. Nah, itu tadi merupakan pengertian tekanan osmosis secara umum. Sekarang kita akan lihat contohnya. Contohnya kita dapat ambil dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu jika buah-buahan kering seperti kismis dimasukkan ke dalam air, maka buah tersebut akan mengembang. Kenapa? Karena hal ini disebabkan air yang masuk menembus kulit lebih banyak dibandingkan air yang keluar kembali. Jadi, molekul-molekul gula dari buah ini tidak bisa keluar menembus kulit buah. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya tekanan dari dalam terhadap kulit buah, sehingga buah-buahan tersebut dapat mengembang. Kulit buah ini merupakan selaput semi-permeable, dan peristiwa ini disebut dengan peristiwa osmosis. Oke, baik teman-teman dan Pak Guru, itu tadi merupakan sedikit paparan dari saya mengenai pengertian larutan osmosis dan contohnya yang dapat kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, kita akan masuk ke dalam contoh soalnya dan penyelesaian. Untuk teman-teman yang belum mengetahui cara mencari tekanan osmosis, simak video ini dan kita akan mencarinya secara bersama-sama. Ini dia contoh soalnya, yaitu sebanyak 11,7 NaCl, MR-nya 58,5 gram per mol, dilarutkan dalam air sampai volume 400 ml. Hitunglah tekanan osmosis larutan yang terbentuk jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan R-nya 0,082 LATM per mol K. Baik, untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama-tama kita dapat menulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahuinya itu dapat dicari dalam soal yang telah diketahui nilainya, yaitu gram dari NaCl 11,7, mR dari NaCl 58,5, gram air sama dengan 400 ml, suhu sama dengan 27 derajat Celcius, dan R 0,082 LATM per mol K. Ditanya tekanan osmosis atau P. Dalam penyelesaian, kita dapat menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama berlaku pada larutan non-elektrolit. Rumusnya P sama dengan M kali R kali T. Dan rumus kedua berlaku pada larutan elektrolit. Rumusnya P sama dengan M kali R kali T kali I. Dalam soal kami mendapatkan larutan elektrolit. Kenapa? Karena NaCl ketika dicampur air akan membentuk larutan elektrolit kuat. Sehingga NaCl merupakan larutan elektrolit dan kita dapat membuat reaksi ionisasinya. Itu dia merupakan reaksi ionisasi dari NaCl. Ketika kita sudah membuat reaksinya, kita dapat menentukan nilai N-nya. Nilai N-nya yaitu 2. Kenapa 2? Karena Na muatannya 1 dan Cl-nya juga muatannya 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Muatannya itu ada di depan sini. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau kita sudah membuat reaksi ionisasinya,
Ayo kita masuk ke penyelesaiannya. Dalam penyelesaian kita menggunakan rumus Pi sama dengan M kali R kali T kali I karena NaCl merupakan larutan elektrolit. Jadi pertama-tama kita harus mencari nilai M-nya. Rumus untuk mencari nilai M yaitu M sama dengan gram per mR kali 1000 dibagi volume dalam mililiter. Jadi kita masukkan nilai gramnya. Nilai gram dari NaCl 11,7. Yang kedua, kita masukkan nilai MR-nya. MR dari NaCl 58,5. Lalu kita kalikan dan kita bagikan 1000 dibagi dengan 400 ml. Volume dalam mililiter, jadi kita akan mengambil gram dari air 400 ml. Jadi, kalau sudah kita masukkan nilainya, kita langsung menggunakan pembagian. Jadi kita bagi 11,7 dibagi 58,5, hasilnya 0,2. Lalu 1000 dibagi 400, hasilnya 2,5. Ketika kita sudah selesai melakukan pembagian, langsung kita klikkan saja nilai pembagian yang sudah kita cari tadi. Jadi 0,2 kali 2,5 hasilnya 0,5. Jadi nilai dari M atau molaritas nilainya 0,5. Kalau kita sudah dapat hasilnya, kita langsung masukkan saja di sini. Jadi kita tulis 0,5. Sekarang dikalikan dengan R. R itu kita ambil dari sini yang sudah diketahui. Jadi kita tulis saja 0,082 dikalikan dengan T atau suhu. Untuk mencari T, kita jumlahkan nilai suhu dengan nilai ketetapan untuk mencari T, yaitu 27 tambah 273. Hasilnya 300 Kelvin. Jadi kita tulis 300-nya di bagian T sini. Yang terakhir, kita akan mencari nilai I. Rumus untuk mencari nilai I sama dengan 1 tambah alfa kali N kurang 1. Karena I sama dengan N, maka 1 tambah alfa juga nilainya 1 ya. Jadi 1 tambah 1 dikalikan dengan 2, N-nya 2 karena I sama dengan N, jadi kita pakai nilai ini. 2 kurang 1. Jadi 1 tambah 1 kali 1. Kenapa 1 tambah 1 kali 1? Karena 1 tambah 1 itu turun tetap, dan 2 kurang 1 itu 1. Jadi 1 tambah 1 kali 1 sama dengan 2. Jadi nilai dari I sama dengan 2. Kalau sudah kita dapatkan nilai semuanya, kita langsung kalikan saja. 0,5 kali 0,82 sama dengan 0,041 kali 300 kali 2. Hasilnya 24,6 atm. Jadi, ini adalah hasil penyelesaian saya, yaitu Pi sama dengan 24,6 atm. Untuk teman-teman, mudah bukan? Kalau kalian belum paham atau belum mengerti, ayo segera cari dan jangan pernah berhenti untuk mencari tahu apa yang kalian belum pahami. Segera cari di berbagai media internet dan berbagai sosial media lainnya. Gunakan sosial media dengan positif dan selalu cari konten yang bermutu dan selalu mendidik. Dan untuk Pak Guru, ini adalah hasil presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata atau tindakan dalam video ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak.